Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya ya, Aksan Fikla Parjaya. Jadi di sini kita jeda soft lagi ya. Jadi ini jeda soft kedua. Nah, tapi kemungkinan minggu depan kita akan kembali lagi ke jeda soft gitu ya. Sebelum kita kembali ke forum soft gitu ya, karena memang permintaan dari teman-teman soft sekalian itu jeda dulu 1 minggu gitu ya. Nah, jadi untuk kali ini saya mungkin akan bicara tentang perikanan gitu ya. Nah, kita akan mulai dari kenapa saya masuk perikanan. Sebenarnya saya masuk perikanan itu adalah ya, saya nggak mau dikatakan saya bukan orang perikanan karena saya masuk perikanan ini saya pilihan pertama ketika saya di sarjana gitu ya. Walaupun kemudian S2 saya biologi. Tapi kemudian memang masih meneliti ikan gitu ya. Nah, di S1, alasan saya masuk perikanan dan saya memilih di pilihan pertama untuk budaya perairan itu adalah karena saya suka identifikasi ikan, gitu ya. Dan kemudian dengan berjalannya waktu, saya mengetahui bahwasanya hal yang kemudian saya tuju itu sebenarnya adalah untuk mendalami taksonomi ikan, gitu. Nah, oke. Jadi teman-teman, hmm, apa sih yang menarik dari perikanan begitu? Banyak, ya. Banyak sekali. Dan kemudian sebenar-benarnya jika kita lihat dari sejarah evolusi gitu ya, itu teman-teman ada, kalau misal teman-teman di perikanan ya, teman-teman ada pada hmm, dunia keilmuan gitu ya, yang mendasari dari keilmuan tentang vertebrate lainnya. Atau kemudian dalam secara umum, kehidupan di evolusi itu berawal dari laut, gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang vertebrates, gitu ya, tentang hewan-hewan bertulang belakang itu, maka ya teman-teman mau ngomong apa? Mamalia. Mamalia, mamalia yang seperti apa? Mau yang bergantung, mau yang tidak bergantung, mau yang kemudian dia itu arboreal kah, terestrial kah, dan lain sebagainya ya. Ada di pohon, ada di apa di tanah dan lain sebagainya. Semuanya, mau manusia, mau kemudian tupai, mau kemudian monyet, mau kemudian dia badak, mau kemudian dia bahkan platypus sekalipun yang kemudian dia bertelur ternyata gitu ya. Nah, atau kemudian lumba-lumba, paus dan sebagainya. Luas sekali mamalia itu. Tapi ketika kita belajar di SD, maka kita menemukan satu pengelompokan kelas, gitu ya, yaitu mammals. Dan semuanya tergabung di sana, seperti itu, tergabung. Nah, lalu kemudian kita ngomong tentang reptile, gitu ya, reptil. Ngomong apa maunya? Penyu kah? Kura-kura, kemudian biawak, gitu ya, cicak, atau buaya, atau kemudian dia ngomong apa? Kadal-kadalan, kadal kebon, gitu ya, kemudian ular, dan lain sebagainya. Dia ada pada satu kelas, yaitu reptile. Gitu. Lalu kemudian kita ngomong amfibi. Amfibi kita mau ngomong apa? Salamander kah? Apa? Kadal air kah? Kadal airnya nggak ada di Indonesia ya. Jadi salamander pun sama. Maaf teman-teman. Lalu kemudian katak kah? Kodok kah? Hmm, dan lain sebagainya ya. Sepertinya secara umum ya empat ini sih. Hmm. Nah, itu apa yang teman-teman tahu
Sama seperti mamalia, seperti reptile, dia ada pada satu kelas yaitu amfibian. Seperti itu kan teman-teman. Nah, lalu kemudian kita pergi ke burung. Mau ngomong ayam, mau ngomong kemudian burung pelatuk, mau kemudian ngomong tentang merak, mau kemudian ngomong tentang ngomong kemudian kasuari kah, lalu kemudian burung unta kah, atau kemudian burung puyuh, atau kemudian kolibri yang kecil sekali, dan lain sebagainya. Apa yang teman-teman tahu? Satu kelas, Aves. Kan seperti itu. Tapi kalau ikan, lo ikan kan sama saja teman-teman. Ikan kan dia Pisces. Kata orang yang tidak tahu bahwasanya Pisces itu informal gitu loh. Kita tidak mengelompokkan ikan hanya pada satu kelas. Tidak bisa. Minimal dua. Kenapa minimal dua? Karena ada yang bertulang bertulang lunak, ada yang bertulang keras. Osteichthyes atau Chondrochytes. Kan begitu. Nah, minimal dua. Maksimal berapa? Bahkan yang saya tahu, ya, sependek pengetahuan saya, 10 gitu. Teman-teman bandingkan saja dengan keragaman yang kita bisa temukan di darat itu tadi. Yang kemudian dia cuma satu kelas, satu kelas, satu kelas. Mau itu kucing ataupun itu dia kelinci, itu satu kelas. Gitu. Teman-teman bayangkan, ikan itu bisa sampai 10 kelas. Banyak dan sangat naif ketika kita bicara bahwasanya ikan itu sangat sedikit yang bisa diteliti. Entah, tidak mungkin. Terlalu banyak yang bisa diteliti di perikanan, bro. Begitu. Kita akan coba share screen ya, teman-teman, seperti biasa. Share. Oke. Ini tadi, saya sebenarnya sudah bikin satu video ya, teman-teman ya. Tapi kok saya kurang puas. Jadi saya bikin lagi. Ini tadi ngomongkan tentang Tiktaalik. Nanti kita akan ngomong tentang itu juga ya, teman-teman. Ya, tapi kita fokus dulu nih. Kita fokus pada pengelompokan dari ikan. Yang pertama adalah ikan tulang keras atau Osteichthyes. Ini ikan-ikan tulang keras, teman-teman. Hampir sama seperti mamalia tadi ya. Dia sangat diverse sekali. Mau itu kita bicara tentang ini apa, tentang ikan kembung kah, belut kah, lalu kemudian apa ya yang agak jauh ya, mungkin ikan gabus atau kemudian ikan sarden ya, atau kemudian ikan sungut gada yang ada di laut dalam ya, ikan yang ada lampunya itu masuk pada osteichthyes atau teleoste gitu, ikan bertulang keras. Nah, kalau ini sebenarnya dia dari 4 gambar ini ada yang mengelompokkan ikan itu menjadi 10 kelas. Nah, kalau yang ikut mazhab 10 kelas, maka sebenarnya yang jadi teleoste atau ikan tulang keras itu cuma ini saja, ikan patin saja, Pangasius ya. Patin, sorry sorry, patin direvisi, bukan Pangasius sekarang. Pangasionodon kalau patin yang biasa kita lihat di ini ya, di pasar-pasar yang dia dibudidayakan itu Pangasionodon hypothalamus. Dia sudah direvisi genusnya. Oke, kita skip itu. Nah, jadi teman-teman, perikanan banyak sekali yang bisa diteliti. Bahkan kemudian, jadi teman-teman nanti bisa lihat yang belum nonton ya. Teman-teman bisa lihat di video saya tentang eh takson perikanan di Kasanah taksonomi apa ya kalau nggak salah. Itu di pertemuan SOFS itu saya bahas tentang dasarnya perikanan itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di situ.
apa dari apa dari pengelompokan kelas-kelas itu tadi. Begitu. Ada yang tulang keras seperti ini, lalu kemudian ada yang tulang lunak. Yang tulang lunak ini, sorry, sorry, saya lupa. Chondrocchites ini loh, sorry. Duh, oh ngawur. Sorry teman-teman. Ini kondrisites, sorry. Kondrisites. Nah, ini kondrisites teman-teman. Jadi ada ikan-ikan bertulang lunak atau dia tulangnya dari cartilage, gitu ya, kartilago. Nah, ini hiu, pari, begitu ya. Tapi kalau kita menganut mazhab yang ikan dibagi jadi 10 kelas atau bahkan 5 kelas, gitu ya, itu dia sebenarnya untuk ini, apa, untuk si Chimaera, ya, hiu hantu ini. Bisa teman-teman lihat ini ya. Itu dia sudah masuk pada kelas yang berbeda. Nah, tapi kalau yang ini saya kurang tahu. Cuman memang 10 kelas itu kita cuma ngomongkan yang ikan-ikan modern saja. Kita tidak ngomong tentang ikan-ikan prasejarah gitu ya. Nah, oke. Untuk ikan tulang lunak, tulang keras, itu pun juga kalau misal kita menganut pada yang 3 kelas, itu kita akan berkenalan dengan Agnatha. Agnatha ini adalah tulang yang apa ikan yang tidak memiliki rahang gitu ya, jawless. Nah ini salah satunya. Ini mulutnya lamprey teman-teman. Tidak punya jaws atau rahang, gitu ya. Gitu. Ini Agnatha. Dia meneruskan ini dia meneruskan ikan-ikan purba yang memang jawless begitu. Kebanyakan jawless. Ini jawless. Kan pada awalnya memang jawless, dia tidak punya rahang. Nah, oke. Itu kalau yang menganut 3 kelas. Yang menganut 4 kelas itu berarti nanti kontroversitas tadi dibagi jadi dua. Ada yang dia itu masuk hiu pari, ada yang kemudian dia masuk ke golongan chimera tadi. Atau ya, tikus. Chimera itu. Nah, teman-teman bisa lihat di ini ya di pembahasan saya tentang apa perikanan dalam khasana taksonomi. Kalau nggak salah judulnya itu, teman-teman cek aja di soft pertemuan soft atau saya nanti akan kasih linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, lalu kalau yang osteitis tadi ya, yang bertulang keras, itu kalau kita nganut di 5 kelas, maka kita bertemu dengan Sarcopterigi. Sarcopterigi ini salah satunya adalah silikan atau raja laut. Ini raja laut teman-teman. Nah, silikan ini dia lebih dekat ya secara filogenetik atau pohon kekerabatan berdasarkan genetik ke katak, lebih dekat ke katak kodok gitu ya daripada ke ikan lainnya seperti sarden, seperti lele atau teman-teman bisa lihat ini ikan seperti apa katakan. Oh, gabus tak? Oh, itu jauh lebih dekat katak ke apa ke silikan ini daripada gabus ke silikan ini. Apa yang mau saya sampaikan sebenarnya? Yang mau saya sampaikan itu adalah ada juga ya si hmm, pembahasan terkait sebenarnya kelas itu tidak ada mamalia, reptilia, aves, amfibian, tidak ada.
Why? Karena secara evolusi, semua vertebrata darat itu berawal dari ikan. Teman-teman sudah berkenalan dengan silikan. Apa yang menjadikan silikan ini lebih dekat ke katak daripada ke ikan lainnya? Itu adalah loop fin atau sirip yang kemudian dia menyerupai bakal lengan. Nah, ini dia ilustrasinya. Dia menyerupai bakal lengan gitu. Looped fit fish apa looped fin gitu ya. Nah, teman-teman punya banyak literatur untuk kemudian berkenalan dengan si silikan ini yang menjadi satu bukti looped fin yang masih hidup sampai sekarang. Tapi kalau zaman dahulu yang menjadi nenek moyang kita awal Lupin yang dicurigai menjadi nenek moyang kita. Mungkin bukan awal ya, tapi yang paling masyur itu adalah ikan ini. Eusthenopteron. Gitu ya, yang seperti ikan gabus itu. Eusthenopteron. Ini dia teman-teman. Jadi dia punya looped bakal lengan yang kemudian menjadi siripnya dia. Ini looped finnya dia. Seperti itu teman-teman. Lalu kemudian dengan berjalannya waktu, evolusi ini terjadi 1-2 hari, 1-2 dekade, 1-2 abad. Tidak. Dia akumulasi. Jangan dibayangkan kita tidak ini ya, tidak sabaran sekali untuk men jangan kemudian kita tidak sabar untuk menjudge evolusi ini terjadi 1-2 hari. Tidak. Adakah evolusi yang terjadi 1-2 minggu, 1-2 waktu-waktu yang singkat gitu ya, 1-2 ribu tahun? Ada. Kita bisa bicara itu adalah microevolution atau evolusi mikro. Tapi kalau untuk menjadi hewan yang kompleks atau apa yang dia benar-benar jauh sekali adaptasinya dan sebagainya, itu akumulasi, teman-teman. Nah, setelah Eusthenopteron, ini kita akan berkenalan dengan yang tadi saya buka ya. Ini adalah Tiktaalik roseae. Tiktaalik roseae ini adalah ikan yang kemudian dia mengarah pada hewan darat, gitu ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan bahas tadi di video yang tidak akan saya upload itu, kita bicara tentang meme, gitu ya. Meme yang membahas tentang Tiktaalik ini. Ini adalah satu satu meme yang sangat masyhur sekali tentang pembahas Niktalik. If you had a time machine, what would you go back and fix? Jadi kalau kamu dikasih mesin waktu, apa nih yang mau kamu lakukan dengan mesin waktu itu? Apa yang mau kamu kemudian kembali ke masa tersebut dan memperbaikinya? Nah, banyak sekali yang kemudian menyindir Tik-Talik ini karena dia keluar dari air gitu ya. Ngapain sih keluar dari air gitu kan? Baliklah sana ke air gitu ya. Nah, ini Tik-Talik begitu. Jadi mungkin untuk membatalkan evolusi gitu ya, bukan membatalkan konstitusi. Anjay. Astagfirullahaladzim, mulutku. Enggak. Jadi untuk membatalkan evolusi menjadi manusia gitu. Ngapain kok ini? Udah balik aja ke air, nggak usah gini ya. Jadi karena ancestor kita itu secara evolusi itu ya Tik-Talik ini. Semua yang ada di darat. Makanya kemudian ada yang membatalkan semua kelas-kelas selain ikan tadi, gitu. Aves, reptile, amfibi, hmm, aves dan mammals, gitu ya. Itu dibatalkan karena harusnya mereka semua ini adalah berasal dari ikan. Makanya dia kemudian masuk pada osteichthyes atau ikan bertulang keras.
gitu. Jadi semua dari kita itu ikan. Kalau ada yang ngomong evolusi itu bicara tentang kera menjadi manusia, Anda salah. Walaupun kemudian ada yang membahas oh tidak sepenuhnya salah dan sebagainya dari sudut pandang apa ya banyak dan lain sebagainya. Tapi yang pasti tidak didebat adalah kalau kalian bilang evolusi bicara dari ikan menuju manusia. Karena semua vertebrata darat itu dari ikan, gitu yang dipercayai. Dan ini adalah missing link yang kemudian ditemukan, yaitu adalah Tiktaalik rosei. Sebenarnya Tiktaalik rosei ini, teman-teman, itu dia fosilnya cuman ini saja. Ini loh fosilnya. Jadi untuk penggambaran dia ke belakang itu sebenarnya adalah hipotesa. Jadi kalau teman-teman mau menghilangkan hipotesa itu ya teman-teman bicara sampai di pertengahan badannya saja. Makanya kemudian ada orang-orang yang cuma mengilustrasikan Tiktaalik Cruciae ini sampai ke pertengahan badan tok karena pertengahan badan saja gitu ya. Sorry pakai bahasa Jawa. Karena memang dia dianggap tidak apa ya tidak terlalu ini ya, terlalu riskan untuk menggambarkan sampai belakang. Karena memang fosilnya cuma sampai sini. Ini duplikat harusnya. Gak tahu sih. Nah, itu. Cuman saya kurang tahu yang ini. Oh, yang ini juga ada teman-teman. Tapi memang saya masih, apa maksudnya ini mungkin masih agak baru. Tapi memang ada kemudian ini apa pembahasan terkait ini ya, apa ya kayak tulang yang ada di ini di selangkangan gitu ya mungkin kalau kita bicara agak vulgar gitu itu yang kemudian ya ini nah bakalnya gitu nah ini berarti ini yang paling baru sorry teman-teman ini yang paling baru berarti untuk untuk fosilnya nah teman-teman bisa lihat ada beberapa bagian yang hilang ini berarti dia masih ini apa masih belum bisa direkonstruksi gitu ya hip bone ini loh maksud saya hip bone gitu ya, tulang pinggul. Nah, kembali lagi ke sini. Ini sindiran-sindiran seperti ini itu banyak. Seperti kemudian, kita lihat ada meme yang senada dengan itu lagi atau tidak. Ini tadi sebenarnya ada, cuman saya lupa di mana. Nah, jadi untuk meme-meme seperti ini, ya ini seperti ini. My wife with a time machine. Nah, ini dia apa lebih mengarah pada personalnya dia. Nah, kalau laki-laki, nah ini fokusnya adalah mengembalikan tiktalik ke air supaya kita tidak jadi evolusi gitu. Tapi sebenarnya teman-teman dan lain sebagainya ini banyak sekali yang apa ya, yang membahas terkait tiktalik ini. Tapi teman-teman untuk sebenarnya untuk kembali ke air lagi, ini secara saintifik itu ada. Sebenarnya tiktalik itu tidak semua jadi vertebrata air, darat. Ada yang kembali. Jadi ada ikan yang dia sudah ke darat, lalu kemudian kembali lagi ke air. Ada. Dan itu bukan tiktalik, tapi kita ada spesies lain dari genus yang berbeda. Ini adalah namanya kikik, kikik, pakai o, kikik tainia. Nah, pada. Oh, sorry, sorry. Kikik tainia. Jadi kafnya di tengah dia. Sulit sekali saya ininya. Nah, ini kikik tainia. Ini dia adalah ikan yang dia sudah di darat kembali lagi ke air. Begitu. Kalau apa yang diteliti begitu ya. Untuk saat ini kesimpulannya seperti itu untuk kikik tainia ini. Jadi meme itu sebenarnya terjadi gitu loh. Tidak semua
Tiktaalik itu jadi vertebrata darat. Ada yang kemudian dia kembali lagi ke air gitu. Saya nggak tahu apakah silikan itu adalah hasil dari kikik tania ini tadi atau bagaimana. Saya kurang tahu kalau itu ya. Masih belum sampai sana saya belajarnya. Nah, tapi teman-teman untuk silikan ini yang penting adalah loop finnya dia ini terlihat. Itu yang kemudian menjadikan dari beda dari ikan-ikan lain. Dan ini memang dari Titania pun juga masih terlihat loop finnya karena memang itu penciri utamanya dari si apa ikan-ikan spesial yang berhubungan dengan vertebrata darat. Seperti itu. Makanya wajar ada yang kemudian mengatakan apa untuk Sarcopteryx seperti silikan itu lebih dekat ke ikan apa ke ini ke siapa ke katak atau kodok gitu ya yang merupakan vertebrata darat daripada ke ikan lainnya seperti sarden, lele apa dan sebagainya itu. Gitu teman-teman. Bahkan dia ini apa berbeda dari langfish yang kemudian kadang-kadang dia punya looped fin. Walaupun kemudian saya harus belajar lebih dalam lagi kenapa kok kemudian mereka dipisahkan. Karena sebelumnya Sarcopteryx itu termasuk langfish, tapi langfish kemudian kalau di mazhab 10 kelas ikan dia dibedakan lagi. Dia tidak masuk pada silikan. Karena memang di pohon evolusi juga nanti silikan itu lebih dekat ke katak daripada ke langfish itu tadi. Seperti itu, teman-teman. Jadi banyak yang bisa dipelajari, tapi ini memang secara general saja. Saya tidak membahas apa yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Belum. Nanti mungkin ke depan kita bisa bahas lagi gitu ya. Nah, tapi teman-teman saya sarankan sekali untuk melihat diskusi soft tentang perikanan dalam Kasanah taksonomi yang sudah saya upload. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ya banyak di ikan. Dan itu memang masih menjadi perdebatan sekali. Kenapa kok dia diperdebatkan apa 10 kelas kah? Atau 5 kelas kah? Atau 3 kelas kah? Atau 2 kelas kah? Ya itu namanya science. Dia bisa diperdebatkan dengan rasionalitas. Dan perdebatan itu menjadi sangat penting karena argumennya jelas. Jadi teman-teman terserah mau milih mazhab yang mana. Kalau saya lebih prefer ke yang 10 kelasnya. Gitu. Atau minimal 5 kelas. Gitu teman-teman. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya mamalia, reptil, amfibian, dan aves ini dia adalah awalnya memang dari ini apa dari ikan. Jadi dia masuk osteichthyes gitu. Lalu kemudian di pembahasan yang lebih jauh kita keluar dari ikan, yaitu aves itu awalnya dari reptil dan lain sebagainya. Banyak sekali pembahasan di situ. Tapi itu yang memang menjadi dasar sekali. Jadi kalau teman-teman belajar tentang mamalia, tentang apa, kalau secara evolusi teman-teman tak bisa menyampingkan ikan gitu. Karena memang ikanlah yang menjadi kunci. Kalau ada frasa yang bilang Jawa adalah kunci, gitu. Enggak. Kalau di sini ikan adalah kunci. Keren betah. Nah, tapi gini, teman-teman. Untuk kikik tainia ini, ada nggak sih contoh yang dia lebih familiar di kita yang bisa kita amati sekarang? Contohnya jadi sudah ke apa dia pelin-pelan gitu ya, agak apa seperti pelin-pelan gitu ya. Dari air, kemudian ke darat, kemudian ke air lagi. Ada. Dan dia dalam waktu yang cukup lama. Yaitu adalah bukan. Apa itu kalau bilang ya? Kok saya lupa. Sorry, teman-teman. Itu berhubungan dengan saya lupa. Cetacean. Ada yang tahu cetacean apa? Cetacean adalah lumba-lumba, paus, dan teman-temannya.
Hewan-hewan yang kemudian dia memang dari sebenarnya adalah mamalia. Kenapa kok dia mamalia? Kan mamalia katanya dia sudah masuk ke darat. Oh, memang. Karena apa? Karena sebenarnya mamalia darat itu kemudian kembali lagi ke air dan itu adalah paus. Kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya loh, katanya vertebrata itu dia dari ikan dia ke ini apa ke darat. Nah, kenapa kok ada mamalia di air ya? Karena memang dia kembali lagi ke air. Terus ini Pachycetus dia kemudian dia kembali ke apa dia masuk ke air, dia lama-lama menyesuaikan diri, beradaptasi hingga menjadi paus gitu. Tapi ingat, evolusi itu adalah akumulasi dari adaptasi. Jadi nggak 1 2 bulan, nggak 1 2 dekade, nggak 1 2000 tahun. Dia sangat lama sekali. Nah itu. Jadi wajar sekali kemudian kita menemukan ada mamalia di air karena memang dia adalah mamalia yang sudah ke darat tapi kembali lagi ke air. Nah itu kasusnya sama seperti Kekictania, cuma Kekictania ini dalam waktu yang lebih singkat daripada si lumba-lumba ini tadi atau paus. Nah, karena ini adalah jeda soft, jadi kita bisa bicara secara random ya. Nah, kalau misal teman-teman bertanya, oke, saya akan ajukan sedikit pertanyaan yang teman-teman bisa jawab dalam hati gitu ya. Whale itu adalah paus, tapi killer whale apakah paus? Nah, teman-teman akan mengamati, "Nah, ini sebenarnya mirip lumba-lumba loh, ya gak sih? Daripada paus. Atau kemudian paus. Atau kemudian lumba-lumba. Oke, killer whale atau orca, ya, ini adalah lambang angkatan saya ketika S1 ya. Aqua orca angkatan saya. Oke, orca ini adalah paus. Oh, enggak bang. Saya itu lihat TikTok. Di TikTok itu dia lumba-lumba terbesar. Dia sebenarnya bukan paus. Oke, enggak apa-apa. Memang dia lumba-lumba, tapi dia paus. Kok bisa? Karena semua lumba-lumba adalah paus, tapi tidak semua paus itu lumba-lumba. Itu jawabannya. Apa yang kita sebut paus itu adalah cetacean itu tadi. Semua yang termasuk di cetacean itu adalah paus. Dan lumba-lumba adalah paus yang lebih kecil yang kita namakan sebagai dolphin tadi. Kemudian dia ada satu family, apa ya? Apa ya? Family, sebentar. Dolphin ini dia satu family. Oh, sorry, sorry. Delphinidae. Nah, ini dia memang adalah lumba-lumba terbesar, gitu ya. Ini adalah paus orca atau killer whale, gitu. Nah, dia ini paus karena dia masih pada ordo Cetacean, tapi dia pada famili Delphidae. Jadi dia adalah lumba-lumba. Apakah sah kita ngomong paus hidung botol? Sah-sah saja, tapi tidak umum. Jadi istilahnya seperti hmm, semua ini secara umum ya. Semua fries, French fries gitu ya. Anjay. Astagfirullahaladzim. Mulutku. Jadi saya harus belajar ngomong kata-kata baik. French fries gitu ya. Kentang goreng itu adalah kentang. Tapi tidak semua kentang itu adalah kentang goreng. Olahannya bisa jadi keripik, bisa jadi kemudian bergedel, bisa jadi apa? Beda-beda. Tapi semua
French fries atau kentang goreng tadi itu adalah kentang. Nah, sama seperti lumba-lumba. Semua lumba-lumba ini adalah paus, tapi tidak semua paus itu lumba-lumba. Seperti itu. Jadi, dia sebenarnya masih paus. Gitu ya. Nah, ini yang paling besar adalah paus orca. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan apa ya, jangan bingung. Kenapa kok dia disebut paus itu masih sah-sah saja ya karena memang dia masih paus memang gitu. Itu yang apa jarang dibahas oleh orang sebenarnya itu. Dia cuma ngomong oh karena apa dolphin dia adalah dolphin apa dia adalah lumba-lumba terbesar. Dia bukan paus. Salah. Memang dia lumba-lumba tapi dia paus karena semua lumba-lumba itu paus gitu. Nah, lalu kemudian paus pun itu dia kalau kita ngomong secara umum ya, itu dia ada dua jenis. Ada yang dia itu berhubungan dengan balin dan lain sebagainya. Tahu paus balin ya? Hmm, balin itu dia adalah ini model-model penyaring gini ya. Lalu juga ada paus yang dia seperti sperm whale. Ini dia nggak nyaring lagi ini dia gigi bro, ya kan? Mungkin teman-teman bingung. Oh, apa paus biru itu kok disebut apa paus biru? Ke semua paus apa bedanya lumba-lumba dan paus? Paus itu dia ini apa giginya kayak saringan apa enggak semua. Ada sperm whale dan sebagainya. Memang ini ada dua pengelompokan yang berbeda seperti itu. Jadi ada dua jenis paus yang dia itu kemudian ini apa pakai saringan ini atau apa balingnya dia ini ada yang kemudian dia pakai si apa gigi seperti ini. Nah, cuman saya lupa dia itu masuknya seperti apa will it- coba ya kita lihat. Ah, ini dia balin whales itu termasuk blue whales gitu ya. Nah, ini dia yang mendukung pernyataan saya. All dolphin are whales, but not all whales are dolphin. Dia ada yang toothed whales atau apa atau paus bergigi. Itu termasuk lumba-lumba tadi. Seperti itu. Nah, ada baleen whales. Dia masuk pada ini apa pada si apa ya? Baleen whales itu dia masuk pada termasuk ini ya, termasuk paus biru begitu ya. Paus biru, lalu kemudian paus balin, paus bowhead dan lain sebagainya itu masuknya balin whales. Why? Dia masuk balin, termasuk paus bongkok ya yang terkenal. Nah, dia pengelompokannya bedanya itu dia di Parv Ordo ternyata di bawah Ordo. Jadi dia masih di atasnya family. Makanya kemudian dolphin ini dia masih masuk pada toothed whales atau apa paus bergigi gitu ya. Nah, dia masuk pada Parv Ordo. Di sini, nah ini yang saya cari tadi kata-katanya. Ternyata dia lengkap sekali ini, bagus sekali ini. Saya coba buka saja karena dia di sini gambarnya jelek sekali, padahal resolusinya 2000 nih. Nah, ada Miss Seti, ada dia kemudian ini apa Odontoseti, odon gigi.
Demiseti. Wah, mana ini? Nah, ini dia. Bagus ini. Nah, jadi ini dia ini apa dibagi jadi dua gitu ya. Sorry, sorry. Nah, dia dibagi jadi dua. Ada tut, ada balin. Yang tut ini masuk parv ordo. Kalau teman-teman bingung parv ordo, maka teman-teman harus lihat perikanan dalam kasanah taksonomi. Wah, promosi terus. Nah, ini Mistiseti, sorry, Mistiseti ini balin yang dia giginya kayak sisir, gitu ya. Lalu kemudian Odonseti yang dia sudah gigi, seperti ini. Ada nggak paus yang dia ompong? Eh, Tergantung. Ompong tuh dia definisinya apa? Apakah tidak punya gigi sama sekali atau giginya sedikit? Kalau giginya sedikit, saya rasa gigi yang paling sedikit itu ada pada Monodontidae. Dia cuma satu giginya. Ini dia, narwhal. Ini narwhal. Jadi giginya cuma satu, monodontid. Tapi lucunya adalah monodontidae, artinya gigi satu gitu ya. Kalau narwhal ini memang dia cuma gading sini saja. Dan itu pun cuma yang jantan. Tapi kalau yang betina memang dia ompong. Nggak punya gigi seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi lucunya adalah dalam keluarga ini ada dua spesies yang masih tersisa, yaitu beluga whales dan narwhal whales. Narwhal ini yang saya tunjukkan gambarnya ini tadi ya. Ini narwhal. Lalu kemudian yang satunya lagi adalah beluga. Beluga itu ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya di film Finding Nemo yang bagian kedua mungkin saya tak hafal. Nah, paus yang berwarna putih ini adalah monodontid. Tapi lucunya adalah kalian tidak kalian jangan terkecoh dengan penampilan yang lucu sekali, tapi dia sebenarnya punya gigi yang sangat banyak. Monodontid. Nah, ini dia. Dia tidak terlihat lucu lagi ya karena giginya sangat banyak sekali. Tapi lucunya adalah dia ada pada keluarga yang cuma bergigi satu. Nah itu, gigi satu tapi dia punya gigi sekitar 40 gitu. Banyak, lucu ya. Dan yang lebih aneh lagi adalah yang mendukung kenapa dia masih satu keluarga, ya, paus beluga dan paus narwhal itu dia ditemukan hybridnya secara alami. Ah, tambah bingung tuh. Hybrid secara alami artinya dia ber apa ya bersilang antara dua spesies ini jadi narluga. Oke, tapi teman-teman bisa memahami dolphin ini lebih ini ya lebih bagus dari gambar ini memang. Jadi dolphin ini ada di level family, tapi kemudian pembagian dua ini apa dua paus berdasarkan giginya itu dia ada pada level parvordo begitu teman. Mungkin itu wah sampai ke ini ya sampai ke paus ya. Ya itu sih teman-teman, jadi teman-teman intinya adalah yang saya bicarakan berarti saya coba rangkum ya. Kita tadi bicara tentang ikan berdasarkan taksonominya, teman-teman banyak sekali pilihan kalau misal di perikanan teman-teman mau identifikasi ikan dan lain sebagainya itu ah terlalu banyak. Teman-teman ada di Indonesia itu teman-teman bisa explore banyak sekali di perikanan. Dan bullshit kalau ikan itu dibilang cuma sedikit yang bisa diteliti dari ikan. Enggak, sangat sedikit orang yang meneliti ikan, itu masalahnya. Dan taksonomi ini hampir ditinggalkan. Jadi teman-teman kalau mau main di taksonomi, pejuang teman-teman. Karena teman-teman menjaga bagaimana kemudian identifikasi ikan itu bisa ini.
bisa maju. Sorry, sorry, ada nyamuk. Nah, bisa apa ya? Apa pentingnya identifikasi katanya? Nah, teman-teman mau ngomong tentang lingkungan, ikan dan lain sebagainya. Bullshit kalau teman-teman nggak bisa identifikasinya. Apa yang mau teman-teman lindungi? Teman-teman mau melindungi apa kalau teman-teman nggak tahu itu apa yang teman-teman lindungi? Ini kacau. Oh, saya berhasil menjaga spesies A. Tapi ternyata teman-teman yang dijaga spesies B, spesies A-nya sudah punah. Ya kacau. Kan gitu. Banyak sekali yang bisa apa diteliti. Apalagi saya tadi sudah bilang sampai 10 kelas teman-teman. Di Indonesia itu teman-teman ambil satu kelas saja. Ostesitas. Tidak usah kita ngomong tentang aves, apa dan sebagainya, tetek bengeknya itu tidak usah, itu bukan ikan. Oke, kita setuju tentang itu. Kita fokus ke ikan bertulang keras. Itu pun teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali referensi. Kalau misal teman-teman ke lapang, banyak sekali hal yang kemudian bisa teman-teman ulik di situ. Begitu. Yaitu tantangan. Ya, kita bisa bicarakan tentang tantangan itu di kemudian hari. Nah, lalu kemudian juga ya menarik perikanan atau teman-teman mau ambil oh saya nggak fokus ke perikanannya mau fokus ke ini apa yang hewan-hewan air karena kan ini masih masuk perikanan nih kayak paus apa gitu ya konservasi paus konservasi apa lumba-lumba dan sebagainya mungkin ya ini tadi cukup menjawab gitu ya tentang misteri paus yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu begitu. Nah, itu teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau misal saya ada salah dan kita akan ketemu di soft berikutnya. Jeda soft dulu deh. Jeda, jeda soft dulu insya Allah tanggal 6 atau tanggal 7 itu. Lalu kemudian baru kita bicara tentang, nggak tahu nanti ya, kita akan ngomong nanti di grup teman-teman soft itu mau bahas apa. Tapi kalau teman-teman ada saran pembahasan soft, monggo di komen. Atau jeda soft besok, monggo di komen sebelum kemudian saya bikin videonya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan akhiri. Terima kasih teman-teman.